harus Ya, ketemu. Orang-orang baik. baik harus Eh, saling ketemu. amin. Ya, karena kemarin itu kita kan aplikasi kita kan perencanaan keuangan, Bang Andi, bantu orang Iya. supaya bisa merencanakan keuangan. Nah, yang paling atas itu tuh kalau di kita tuh budgeting itu adalah donasi. Nah, itu yang kita yakinin, Bang Andi. Jadi kalau misal kita punya income itu sebagian itu didonasiin dulu gitu. Terakhir itu kita akan dikoneksi, dikawinin lah bahasa bahasa gampangnya ya, bahasa Jawanya dikawinin Iya. gitu, diplak ya, diplak supaya eh, Bapak punya apa, misal ada campaign-campaign seperti tadi saya lihat ada campaign yang untuk corona lah, campaign apa, itu juga bisa lewat donasi lewat di platform kita, Pak. Nah, maka itu kita di sini sambil ngobrol nih rencananya ke depan, karena saya sangat-sangat ya salah satu idola inspiratornya ya Bapak juga. Ya, Metro TV. Ya. Pak, anyway kalau misal benih baik udah jalan itu, Bapak tetap mau pensiun atau Bapak akan tetap di benih baik dan tetap di Kick Andy, Pak? Nah, ini kan tanggung jawab moral ya. Kalau setelah benih baik akhirnya lahir Oktober lalu ya, udah menuju ke 8 bulan ini, maka Ya. saya kemungkinan tidak bisa pensiun. Untuk jangka waktu kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Kenapa nggak boleh pensiun? Itu kan pertanggungjawaban moral saya lah. Moral bahwa kalau saya membuat sesuatu harus sukses dulu, harus jalan dulu. Nanti setelah anak-anak muda menggantikan saya, memimpin benih baik, baru saya boleh mundur. Kalau sampai sekarang mungkin jadinya tidak bisa pensiun. Tapi Melvin, ini menarik ya. Yes. Ini saya anak-anak muda terutama ya, selalu mengatakan bahwa bisnis itu opositnya atau kontradiksinya dengan sosial. Orang-orang bisnis itu harus cari keuntungan kan sebesar-besarnya. Nah, kemudian di satu sisi kok finansialku dorong orang untuk berbagi. Ini kan agak beda. Di satu sisi mencari keuntungan sebesar-besarnya, ini kan prinsip ekonomi, tapi di satu sisi berbagi. Nah, kalau usahanya masih kecil, orang disuruh berbagi, bagaimana itu, Melvin? Sebenarnya gini sih, Bang Andi. Eh, kalau kalau apa para milenial atau orang-orang muda kan pasti lebih banyak yang berpendidikan ya. Maksudnya kita orang kan juga diajarin dari kecil kalau katakanlah berdonasi itu kayak kalau Nasrani ada perpuluhan atau berzakat. Nah, aku pikir sih sebenarnya itu part of that gitu. Misal ya kita harus sadar setiap dari yang rezeki yang kita dapat itu bisa jadi memang ada bagian orang lain yang harus dikembaliin lagi gitu. Ya maka itu aku selalu sarankan ya berapapun income-nya, ya aku tahu sih kalau perpuluhan mungkin buat beberapa orang ada yang berat ya, tapi kalau misal bisa berapapun lah ya sisihin. Apalagi dengan adanya platform crowdfunding itu setahu saya juga nyumbang itu nggak usah harus gede-gede kan. Bisa dari, misal katakanlah orang dengan penghasilan UMR 4 juta, dia pun mau nyumbang 100.000 pun juga boleh kan, diterima kan. Nah, maka itu solusi bagus sih sebenarnya. Nah, Melvin, Termasuk boleh bisnis nggak? juga. Boleh Silakan. cerita. Jadi Melvin Hmm. aslinya dari mana? Orang tuanya siapa? Dulu sekolah di mana? Terus bagaimana ceritanya sampai finansial ini ada? Ya, saya langsung diwawancara sama Kick Andy. Gantian, gantian. Ya, ya, ya. Ya, Bang Adi. Saya aslinya orang Pekalongan. Ini kota batik. Oh, pantesan batik ada Itu. batik itu ya. Ya, ini kota batik. Saya aslinya orang Pekalongan. Saya papi mami pemilik usaha lah, bengkel mobil di Pekalongan. Ya, kalau sudah kuliah di Bandung, tadi makanya sebut nama Pak Roni Eiger, ya saya juga tahu Mm-mm. orangnya. Ya itu Oke. kita kita sama-sama di Bandung. Saya tahu Pak Roni, tapi Pak Roni nggak tahu saya, Pak. Nanti saya Lebih kenalin, dia nanti saya terkenal. kenalin. Harus Ya, kenal. ya. Aku sekolah di Bandung tahun 2007, Pak, di Universitas Katolik Parahyangan di Oke. Bandung. Nah, terus udah lulus kuliah, saya kerja di banking. Nah, nggak lama di banking, udah pindah ke manufaktur karena memang waktu kuliah kan saya lulusan jurusan teknik industri sebenarnya S1.
Dan saya ngelanjutin kuliah lagi di S2 di ITB keuangan. Nah, dari situ saya malah semakin jatuh cinta sama gabungan keduanya, Pak. Waktu S1 saya belajar teknik, waktu S2 saya belajarnya tentang keuangan. Nah, kalau digabung itu berarti kan teknik keuangan kan, financial technology ya. Nah, cocok sekarang. Coba backstory-nya sama finansialku tuh kayak gini sebenarnya Pak Andi. Jadi ini tuh sebenarnya misi besarnya itu adalah zaman dulu itu tuh antara gap yang orang yang kaya banget sama yang miskin banget itu tuh kan terlalu tinggi, Bang Andi. Nah, itu backstory-nya kenapa finansialku lahir tuh mulai dari situ dulu. Karena apa? Pada waktu itu saya SMA, itu saya diajak papi pergi ke sebuah seminar yang diisi oleh Bapak Wiranto dan sama Bapak Kwi Kian Gi. Keduanya waktu itu adalah pernah menjadi menteri, ya pernah menjadi menteri. Nah, pada saat itu beliau berdua itu bercerita tentang kenapa di Indonesia terjadi krisis 98. Nah, itu tuh krisis apa pada waktu itu? Nah, pada waktu krisis 98, jujur aja Bang Andi, saya masih kecil dan saya nggak tahu apa yang kejadian gitu. Nah, waktu saya SMA ikut ada acara seminar itu dijelaskan, ternyata penyebab terjadinya krisis 98 itu selain ada politik, terjadi ada gap antara yang kaya banget dan yang miskin. Dan hal ini bisa kejadian lagi kalau misal gap ini tidak diseimbangkan gini. Ya mungkin nggak mungkin segini lah, tapi paling nggak segini gitulah, nggak kayak gini. Ya. Nah, waktu itu saya berpikir, saya dikasih kesempatan sama Tuhan buat belajar tentang keuangan. Kalau saya dikasih kesempatan, dikasih talenta ini, ya bisa jadi saya belum sekaya mereka, kayak orang-orang kayak Bill Gates yang bisa filantropi gila-gilaan gitu. Tapi saya dikasih kesempatan buat belajar, dapat ilmunya. Ya udah, saya pakai teknologi supaya spread ke banyak orang gitu. Teknologinya ini dimanfaatin supaya dari yang paling timur ke paling barat gitu semua tahu tentang keuangan gitu. Paling nggak mengelola keuangan dengan lebih baik itu seperti apa. Nah, itulah makanya kita mulai dari situ. Dan itu pun juga saya jadikan research ketika saya tesis S2. Apakah benar dengan solusi teknologi ini bisa membantu masyarakat Indonesia? Apakah ini bisa membantu paling nggak literasi keuangan? Literasi keuangan itu artinya tingkat kepemahaman seseorang terhadap keuangan gitu, ngelola keuangan supaya nggak ada biar nggak terjebak pinjol dan lain sebagainya, maksudnya pinjol ilegal dan lain sebagainya, itu juga apakah itu tuh literasi keuangan itu bisa meningkat gitu dengan adanya teknologi. Nah, puji Tuhannya ya mimpi yang sederhana begitu bisa terwujud ya, mulai dari awalnya pengunjung website finansialku itu cuma 2 orang Bang Andi. Siapa aja tuh 2 orang harus dapat bintang penghargaan itu. Satunya saya, satunya orang yang programming, ya CTO saya. Jadi ketika ada orang bikin sendiri, tonton sendiri lah ya. Ya, jadi kalau ada orang ketiga kita cari itu orang ketiganya siapa waktu itu pada zaman itu. Terus kemudian juga berapa banyak? Sekarang berapa kita banyak? Website kita itu sekarang sudah 2 juta sampai 3 juta orang per bulan. Wow. Ya, aplikasi jadi, kita sudah 200.000. Apa persisnya yang diberikan? Kalau saya misalnya buka finansialku, apa yang bisa didapatkan dari situ? Oke, kalau misal di website, teman-teman buka website kita itu bisa kasih informasi atau knowledge itu free, itu tentang keuangan. Nah, cuma kalau misal nih, kan kalau misal kita bicara perencanaan keuangan itu kan kalau ketemu konsultan harganya agak mahal ya Bang Andi ya. Harganya mungkin bukan mahal lah, mungkin buat beberapa orang mahal gitu ya, tapi buat beberapa orang lainnya ya wajar. Nah, maka itu kita bantu pakai tools yang ada di aplikasi Finansialku. Jadi di aplikasi Finansialku itu toolsnya itu mulai dari merencanakan keuangan. Kemudian merencanakan keuangan itu termasuk berapa sih yang harus disiapkan kalau misal kita anak muda mau menikah, mau beli rumah, terus dan lain sebagainya. Kan kita punya mimpi panjang kan, pastinya. Terus kedua, gimana sih caranya kita mengelola cash flow? Termasuk salah satu bagian yang penting adalah ketika kita punya uang, kita perlu berdonasi.
Ya, mungkin donasinya nggak yang gede-gede banget lah. Kalau saya tahu lah kalau misal di programnya Kick Andy, kalau perusahaan kan 100 juta, 200 juta gitu. Tapi aku rasa buat teman-teman yang masih berapapun income-nya, ya nyumbang tuh bisa 100.000 kok, boleh kok, nggak ada masalah. Yang penting nyumbang. Itu dari pengelolaan keuangan. Terus yang ketiga, ketika pakai aplikasi finansialku, misal pun ada permasalahan keuangan, itu bisa tanya atau konsultasi keuangan, Bang Andi, ke perencana keuangan kita yang CFP. Bayar atau gratis tuh? Aplikasi kita premium. Nanti aku jelasin kenapa premium. Ya, aku kasih tahu Iya, kenapa iya. premium. Yang keempat, itu tetap di website kita itu banyak konten edukasi. Jadi kalau misal mau tahu tentang keuangan, dari perencana keuangan bukan dari seorang sales, itu ada di situ. Ini bicara dari seorang advisor, bukan sebagai seorang, dari sudut pandangnya bukan sales. Dan yang kelima, di situ kita juga bekerja sama dengan produk-produk keuangan seperti reksadana atau P2P lending yang sudah di bawah OJK supaya orang lebih gampang akses. Nah, terkait kenapa premium, fitur finansialku itu ada dua, Bang Andi. Satu ada yang free, satu ada yang premium. Sejujurnya Oke. saya juga belajar dari Bill Gates. Salah satu ya saya juga generasi yang terpapar dengan Bill Gates dan saya suka Bill Gates gitu. Selain dia hustler itu orang yang beneran entrepreneur yang kerja keras gitu. Kedua, ketika dia kaya, dia filantropi. Filantropinya nggak main-main lagi, angkanya gede banget Iya. gitu. Ya, itu salah satu orang yang memang ya jadi inspiratornya gitu. Nah, waktu itu saya masih kuliah itu saya mempelajari bisnis Microsoft. Karena kan saya kuliah kan di keuangan, di MBA, kalau ada MBA ITB terus ambil yang keuangan. Nah, saya mempelajari laporan keuangan Microsoft. Saya cari tahu Microsoft tuh cari untung dari mana. Ternyata tahu nggak Bang Andi, salah satunya keuntungan Microsoft itu adalah berdagang. Yang didagangin, ya dagang. Yang didagangin adalah aplikasi. Kalau misal kita pakai yang asli, itu kan kita harus bayar tuh. Microsoft Office atau Microsoft Windows, Iya. itu kan kita bayarkan. Nah, ketika finansialku, waktu saya mendirikan finansialku, saya itu diberi beberapa pilihan, Bang Andi. Ada beberapa opsi. Vin, kamu mau ambil cuan dari mana? Satu, kamu bisa, Vin, kasih gratis aplikasi finansialku, tapi kamu dapat cuan dari jualan produk keuangan. Cocok nggak cocok, customermu jualin. Karena kamu hidup dari jualan produk keuangan. Itu free. Aplikasinya bisa free, tapi aku dapat uang dengan, cocok nggak cocok, produknya kamu makan nih. Customerku harus makan. Cuan, nggak cuan, yang penting perusahaan cuan. Itu yang pertama. Yang kedua, aku kasih semuanya free, tapi aku makan dari iklan. Tapi iklan itu tidak sustain, nggak gede gitu. Jadi nggak menarik. Nah, yang ketiga, ada juga yang kayak gini, Bang Andi. Dan ini ada di Indonesia sekarang. Aplikasinya gratis, saya minta data dari customer saya, terus saya jual data itu. Nah, jualan data lebih menguntungkan. Nah, yang keempat adalah, ya udah saya dagang seperti Bill Gates. Ya udah dagang aja, jualan softwarenya aku usahain lakukan perbaikan terus. Aku tahu itu nggak perfect, aku tahu pasti masih ada bugs, aku tahu. Tapi yang kita lakukan itu kita terus perbaikin terus, setiap hari diperbaikin terus gitu. Nah, makanya aku mikir gimana kalau aku ambil yang paling fair nomor 4. Karena aku sebagai customer juga nggak mau datanya dijualin. Aku juga nggak mau kalau ada produk keuangan yang nih makan nih, beli nih, padahal nggak cocok, buat aku nggak cocok, tapi nih makan nih karena gara-gara platformnya free itu, saya nggak mau sebagai customer dibegituin, nggak mau. Tapi kalau saya beli produk, terus produknya itu memang bermanfaat buat saya mau. Maka itu saya pilih yang nomor 4. Oke, kita go forward premium. Tapi premiumnya jangan yang premium itu artinya paid, tapi yang masuk akal. Nah, saya tentukan harganya adalah 35.000 per bulan. Artinya sekitar 1.000 perak per hari. Atau kalau dalam setahunnya kita bayar itu 350.000. Jadi kalau sebulannya kurang dari 1.000 perak. Kenapa harga itu keluar? Kenapa harganya 350.000 gitu? Karena dari rata-rata kita coba, kalau ada orang yang mengelola keuangan dengan baik, budgeting dan lain sebagainya, selama setahun dia bisa hemat lebih dari 350.000. Jadi itu worth lah kalau misal kamu spend segitu gitu. Plus kamu juga bisa konsultasi ke perencana keuangan dan lain sebagainya. Ya, intinya sebenarnya seperti itu sih. Ya, menarik. Ini penting sekali ya.
saya dulu waktu masih muda, ini kalau banyak anak-anak muda yang nonton hari ini menjadi Yes. penting, Melvin. Kenapa penting ya? Saya jujur aja dulu nggak punya perencanaan keuangan, ya. Artinya uang yang saya atau gaji saya yang sedikit itu saya terima. Nah, cara membelanjakannya, cara menginvestasikannya itu saya nggak tahu. Jadi banyak sekali sebenarnya peluang yang harusnya bisa membuat kehidupan saya lebih baik itu tidak terjadi karena saya tidak tahu bagaimana Hmm. memanfaatkan uang saya. Selalu ada alasan bahwa satu-satunya cara cuma menabung, ya. Tapi kalau kita Hmm. lihat menabung kan sering tidak, ya selain bunganya macam-macam lah. Akhirnya uangnya nggak akan tumbuh dan berkembang sesuai harapan. Nah, Hmm. kemudian waktu yang dibuang itu panjang banget. Nah, Panjang kalau ya. Melvin, sekarang kalau anak-anak muda ini, kalau ada uang ya, katakanlah mereka punya uang simpanan 5 juta, ada yang punya 10 juta. Mau diapain uang ini enaknya atau baiknya? Dalam kondisi COVID-19 ini atau corona ini, kalau saya sebagai seorang perencana keuangan, saya lebih sarankan supaya survive dulu, bertahan dulu. Ya, tadi saya dengerin juga di prolog, Bang Andi tadi sempat ngobrol sama Bapak Menteri ya mungkin ya, atau tadi dengar Ya, mungkin Menteri bisa Pertanian. sampai bulan Juni atau Juli mungkin tadi ya, kalau nggak salah dengar ya. Ya, karena saya jujur belum dapat informasi itu dan baru dapat informasi ini. Sebenarnya saya pun juga nggak tahu gitu, ini akan terjadi berapa lama gitu. Apakah this is only satu wave doang, satu gelombang doang, atau bisa terjadi second wave atau third wave? Aku berdoa semoga jangan ada second wave dan third wave. Satu wave aja cukup gitu. Nah, Ya. ya kalau buat aku karena kondisinya sekarang seperti ini, saya sarankan kalau punya uang itu tolong disimpan dalam bentuk cash dulu atau dijadiin dana darurat dulu. Cash reserve, apa ya, cadangan lah, cadangan uang dulu gitu. Bisa di dalam bentuk cash, uang tunai, rekening, atau bisa juga dalam bentuk deposito. Kalau misal bisa, ada beberapa platform bank yang memungkinkan seseorang bisa simpan deposito dalam satuan 1 bulan itu ada. Nah, terus kemudian juga bisa kalau belinya logam mulia emas sekarang terlalu tinggi, jadi saya tidak terlalu sarankan. Atau di reksadana pasar uang, itu boleh. Karena reksadana pasar uang itu dalamnya juga isinya deposito atau surat utang jangka pendek. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini Bang Andi, yang saya mau kasih tahu, penting. Apa itu? Ketika ketika COVID-19 terjadi di Indonesia, orang-orang Indonesia itu panik. Dan waktu panik, yang dibeli adalah masker, hand sanitizer, makanan. Sampai ada yang pakai APD buat belanja ke mana kemarin ya? Ke department store. Paniknya Ya. kelebihan gitu. Nah, apa jadi Nah, apa dong? Kondisi nah seperti ini yang apa sarannya tadi? ya saranku adalah gini sebenarnya. Jangan panik dulu. Kalau misal gini, kalau misal kondisi terjelek yang kemungkinan terjadi itu apa sih? Kita kondisi terjelek adalah amit-amit kena gitu. Amit-amit kena. Ya. So kalau misal seseorang itu kena, risikonya apa? Risikonya mungkin keluar uang besar untuk biaya berobat. Ya. Ada kemungkinan meninggal. Nah, sekarang kita lihat aja dulu. Kalau misal biaya berobat nih, kan pemerintah Indonesia sudah melakukan terbaik, udah tanggung biayanya ke Kementerian Kesehatan ya, kalau nggak salah ya. Jadi Semua biaya kementerian berobat, ada. oke, oke, semua kementerian ada. Berarti itu kan biaya sebenarnya sudah ditanggung oleh pemerintah. Nah, kedua, kalau meninggal dunia. Nah, kalau meninggal dunia, kalau sekarang dalam kondisi punya utang ya bahaya. Berarti kan utangnya nanti diwarisin. Itu yang bermasalah kan. Atau kalau meninggal dunia tapi punya tanggungan. Nah, itu kan bermasalah. Kesehatan pun juga bermasalah kalau misal ini Bang Andi kemarin tuh ada pertanyaan dari teman-teman waktu aku IG live, dia tanya ya kayak gini. Pak, itu kalau misal rumah sakit rujukan pemerintah itu penuh gara-gara corona, terus kalau misal di rumah sakit swasta, apakah biayanya ditanggung oleh pemerintah? Sementara ini belum ada statement resmi yang mengatakan iya atau tidak. Jadi aku anggap aja belum ada gitu. Nah itu pun juga butuh biaya. Nah saranku kalau misal punya uang, selain survive ya, selain dana darurat harus punya yang namanya proteksi. Mau yang gratis silahkan gratis. Karena sekarang ini Bang Andi, banyak perusahaan asuransi kasih gratis. RP-nya RP 0.
Ya, yang dipakai apa? Tinggal kalau teman-teman yang punya Instagram yang bisa live di sini dan belum punya proteksi, cari aja di sana ada perusahaan asuransi yang kasih RP0. Dimanfaatin aja, tinggal masukin user apa nama sama email terus dikirimin polisnya. Ya, aku tahu sih nggak mungkin ratusan juta ya. Aku tahu lah namanya juga barang gratisan ya. Tapi daripada nggak sama sekali, itu dikasih perlindungan setauku sekitar 20 sampai 30 juta lah. 10 sampai 30 juta lah. Paling nggak lah daripada nggak sama sekali gitu. Nah, itu penting. Tapi kalau punya uang, ya belilah kalau punya uang. Kalau nggak kepaksa ya udah pakai yang gratis saja ya nggak apa-apa. Cukup. Beli Gitu. asuransi ya. Ya, itu penting karena itu kondisinya adalah seperti itu. Karena sekarang corona ini memungkinkan kita kena lebih banyak gitu kan. Kemungkinan kena sakit itu lebih besar gitu daripada kondisi normal. Nah, yang ketiga, ya udah spending sewajarnya aja, justru pakai buat bantu teman-teman. Contoh tadi ada yang Bang Andi bilang ada yang bikin masker atau ya udahlah dia ikut nabung beli masker, misal katakan nyumbang 50 masker. Nah, nanti ada pihak ketiga mungkin siapa lah contohnya benih baik yang sambungkan ke rumah sakit atau ke orang-orang yang membutuhkan gitu. It's okay, no problem. Jadi ada bertahannya, kau udah bantu gitu. Karena kan kita punya tema kan survive and winning. Supaya gimana caranya supaya tuh survive bersama gitu. Gitu. Kalau survive satu orang bahaya, Bang Andi. Kalau yang survive cuma sekelompok orang itu bahaya. Gitu. Jadi harus survive bersama. Antara yang miskin dan Gini yang lagi. kaya akan tetap tinggi. Nah, Yes, gini boleh lagi. tahu nih, saya coba Hmm. mewakili pikiran dari yang hadir di sini nih. Ya, tadi Ya, dengan Bang dana Andi. segitu bisa diapain dalam situasi dan kondisi sekarang. Kemudian yang kedua, saya nggak tahu berapa banyak yang nonton kita ini yang sudah bekerja atau mahasiswa. Kemudian yang menarik juga adalah ketakutan. Ketakutan bahwa perusahaan-perusahaan ini, tadi kan Melvin bilang, jangka waktunya kita nggak tahu. Belum lagi kalau ada gelombang Sorry, kedua. Ya, sorry Bang Adi. Sebentar, saya mau kasih tahu iya, dulu. iya, Ini kan kita pakai IG Live. Tadi Bang Adi kan mulai sebelum jam 5 ya. Sebelum jam 4 ya. iya. IG Live itu cuma maksimal 1 jam, Bang Andi. Jadi Oh, kalau oke. misal tiba-tiba mati, saya mau tanya dulu. Kalau buat Ya, Bang Andi kalau masih punya waktu nggak? Kalau punya waktu bisa lanjut. Saya juga masih ada waktu sih sampai jam 6. Tapi tergantung teman-teman saya pada setuju nggak kalau lanjut. jam Ya, 5 kasih like aja ada gitu. jam Ada 5 ya? ada rapat. Ya, ada Oh rapat. ya udah. Oke, no problem, no problem. Ya udah. Ringkas Oke. ringkas saja. Kalau misalnya ada teman-teman yang saat ini bekerja terus ada ketakutan bahwa Hmm, COVID ini akan panjang ya sehingga hmm, dampak ekonominya akan juga panjang, berat. hmm, Kita tahu hmm, hmm. persis bahwa perusahaan-perusahaan sudah banyak yang mulai kena Ya, ya, PHK ya, udah mulai terjadi ya. ya. Berapa lama kita nggak tahu bertahan. Nah, dalam situasi seperti ini kalau ada yang perusahaannya mulai oleng atau dia sudah kena PHK, apa kira-kira langkah yang Melvin anjurkan? Kalau dia punya tabungan berapa, misalnya harus ngapain, tabungan berapa harus ngapain, dengan situasi dan kondisi yang sekarang ini. Oke, Bang Adi. Itu sebenarnya case by case sih. Case by case ya. Saya nggak bisa general gitu. Tetap tetap yang paling penting survive. Ya, survive dari kemungkinan-kemungkinan terburuk. Kalau misal survive itu biasanya adalah kalau sebisa mungkin nambah penghasilan dan sebisa mungkin kurangin pengeluaran gitu. Nah, dalam hal COVID-19 ini sebenarnya pengeluaran yang paling besar itu bukan pengeluaran dari biaya hidup. Yang paling besar itu adalah kalau sampai kena COVID dan harus bayar sendiri, itu yang paling besar. Setahu saya harganya bisa sampai lebih dari 20 juta lah. Gitu. Nah, kalau nambah penghasilan bisa nggak? Ada beberapa cara untuk menambah penghasilan. Pasti teman-teman juga lihat lah. Pasti teman-teman ada yang tiba-tiba jualan apa namanya? Ada jualan jamu, ada yang jualan apalah. Itu nambah penghasilan, usahain nambah penghasilan gitu. Nah, sedangkan kalau ada pinjaman, sekarang ini pemerintah Indonesia itu sudah apa ya memberikan relaksasi kredit istilah teknisnya, istilah gampangnya itu kayak kemudahan supaya selama periode tertentu pinjaman-pinjaman kayak kartu kredit atau kayak leasing motor, leasing mobil atau pinjaman rumah, KPR rumah itu bisa diminta tolong kemudahan lah. Kalau memang benar-benar terdampak COVID, teman-teman langsung aja datang ke perusahaannya yang kasih pinjaman, minta tolong di istilah teknisnya relaksasi, tapi bahasa mudahnya ya kayak kemudahan lah supaya nggak. Restrukturisasi lah. Yes, bahasa yang gitunya. Tapi menjelaskannya itu bahasa yang
Ya Ya, mungkin itu bahasanya. kreditnya jadi diperpanjang Kemudahan saja. kredit, ya. Iya. Kemudahan kredit lah, gitu. Oke, terus? Gitu. Hmm. Nah, itu yang paling utama itu dulu. Asalnya itu yang paling penting ya. Terus kalau bisa cari penambahan income. Nah, buat teman-teman yang justru yang sekarang ini masih kerja di perusahaan, tapi perusahaannya mungkin juga yang masih masih tetap tenang-tenang aja. Saranku adalah gini, sekarang itu yang survive itu bukan cuma pemilik perusahaan atau bukan karyawan, tapi kita tuh saling survive bareng gitu. Makanya judulnya Survive and Winning bersama, together gitu. Nah, Mm-mm. kalau kamu masih, perusahaan kamu masih bayar kamu dengan normal, tanpa ada potongan ini itu tuh jangan dianggap perusahaanmu tuh hebat dan kuat gitu. Mereka juga, yang pemilik bisnis juga stres. Ya, saya pun juga merasakan hal yang sama. Jadi yang saya sarankan adalah antara pemilik bisnis dan karyawannya, kalau saya sebutnya saya dan tim saya itu saling kerjasama, gimana coba deh yang karyawan atau yang tim juga bantu pemilik bisnis. Contoh ya, tadinya kerjaannya ya, tadi jadi seperti itu Bang Adi. Jadi kalau misal IG Live itu memang ada apa batasan waktu gitu. Karena Mm-mm. tadi mulai 15 minutes lebih awal, jadinya dia akan selesai 15 minutes lebih cepat gitu. Sorry, berarti saya yang salah tadi ya. Melanjut. Jadi No kita masih problem. punya sebenarnya waktu 15 menit lagi. Oke, cerita lagi. 15 Saya minutes. lihat banyak juga Ah, pertanyaan ini ya, termasuk kalau hmm, proteksi dari perusahaan sudah ada, apakah kita perlu proteksi untuk diri kita lagi ya? Terus ada lagi tadi beberapa yang tanya kalau ya sama seperti yang dijawab tadi, yaitu berapa besar dana yang kita harus simpan untuk situasi. Terus kemudian ada lagi yang duit yang ada apa duit tabungan kita ini bagaimana apa tadi nyimpennya lah. Pokoknya ada kekhawatiran lah nggak cukup waktu untuk jangka panjang. Oke, lanjut. Beberapa tips ini, Melvin. Menarik sekali nih. Oke, jadi kalau ini tips yang tadi ya, Iya. mungkin gini teman-teman, Bang Adi juga, kita ini mungkin banyak banget pertanyaan dan mungkin nggak bisa dijawab langsung secara live. Tapi tenang aja, kita biasanya gini Bang Adi, kalau Mm-mm. konsultasi sama perencana keuangan itu, kalau di Finansialku itu kan harganya 500.000 per jam, konsultasi doang. Mm-mm. Nah, selama COVID-19 dan terlebih buat orang-orang yang industrinya itu di kesehatan, dokter atau perawat gitu, khususnya ya, dikhususkan, atau general boleh, semua orang boleh, itu bisa pakai 20 menit free call. Jadi yang harusnya bayar itu dibikin gratis, itu nanti kita yang tanggung lah gitu. Wow, caranya gimana Gitu. caranya? Caranya gini, agak panjang, jadi langsung aja DM ke Miminya Finansialku, Oh, karena oke. panjangnya karena apa? Karena waiting, apa namanya, angkanya itu kan banyak, Bang Adi, dan perencana keuangannya kan jumlahnya Paket-paketnya ya. demand supply-nya kan harus dipasin gitu, jam berapa yang masih bisa masukin gitu. Jadi makanya lebih cepat lebih baik gitu, karena maksudnya lebih cepat hubungin lebih baik karena bisa diaturin waktunya gitu, Bang Adi. Ya, tapi bisa Satu dipakai. satu pertanyaan lagi Ya, boleh nggak? Jadi banyak silakan. banyak anak muda sekarang dalam usianya ya, dia baru kerja katakanlah 3 atau 4 tahun di perusahaan sekarang, mencoba menabung. Nah, tapi Mhm. terpikirkan untuk kemudian keluar dari perusahaannya, mau bikin usaha sendiri. Nah, boleh diajarin nggak? Kalau kita mau keluar dari perusahaan kita, minimal kita udah punya cadangan uang atau gaji untuk berapa lama. Terus kemudian Kalau investasi hmm, yang paling sederhana sekarang ini atau setelah COVID itu apa? Oke, kalau kalau untuk anak muda, kalau yang misal apa namanya, anak muda yang tadi mau bisnis sekarang ini, Mau pengalaman keluar saya dari sih, perusahaan dia? ya pengalaman saya sih dulu kan saya juga kerja di tempat orang juga, Bang Adi. Jadi waktu Mm-mm. itu saya cadangkan 12 bulan lebih malahan. Tapi kalau angkanya Oke. berapa, itu sebenarnya nggak ada teori seperti itu. Tapi kalau yang saya dulu pernah lakukan, ketika saya dari kerja sama orang, kalau saya memutuskan bisnis sendiri, itu 12 bulan lebih sih. 12 Gitu. bulan ini 12 bulan gaji atau 12 bulan Pengeluaran, kebutuhan hidup sebulan? kebutuhan.
kebutuhan hidup, kebutuhan kebutuhan hidup pengeluaran sebulan. kita. Ya, Jadi paling tidak misalnya ya, kalau kita sebulan menghabiskan uang 100.000 misalnya, berarti kita harus 1,2 juta untuk ya, bisa bertahan aman. ya, ya, Gitu. ya, ya, ya. Oke, Itu sebenarnya nggak ada materi, nggak ada yang benar atau enggak sih. Tapi itu yang dulu pernah saya lakukan aja sih, Bang Adi. Gitu. oke, supaya aman ya. Yes, dan justru kalau ini sih sebenarnya kalau yang mau jadi entrepreneur itu biasanya orang-orang berpikirnya jadi dari karyawan jadi entrepreneur gitu ya untuk tambah income gitu. Sebenarnya kayak beda. Kayak di entrepreneur itu paling enggak ini bos saya dulu yang cerita sih Bang Adi. Bos saya cerita terus kalau sudah dari teman-teman dari ya keluar dari zona nyaman, kalau udah ketemu banyak orang jadi semakin ngerti gitu. Jadi yang paling penting itu tuh harus jago komunikasi kalau mau jadi entrepreneur. Karena kalau misal rekrut orang butuh komunikasi, ngomong sama vendor butuh komunikasi, ngomong sama investor butuh komunikasi, ke pembeli juga harus apa ngomong ke customer juga komunikasi. Kalau sudah butuh leadership. Karena yang di manage itu kalau misal kamu pengen punya mimpi besar, pengen bikin bisnis, kamu nggak bakal bisa bergerak satu orang. Kamu harus bergerak satu tim gitu. Nah, supaya satu tim itu bisa bergerak, ya harus punya leadership. Nah, yang ketiga, itu harus jago ngatur uang. Jago jualan, jago ngatur leadership, jago ngatur orang juga, tapi nggak bisa ngurus uang, perusahaannya juga sulit untuk bertumbuh. Jadi, kalau kata dulu wejangannya adalah tiga, harus ngerti cara komunikasi, cara memimpin, cara ngatur uang. Itu. Jadi nggak gampang juga ya, nggak semua orang bisa sukses jadi entrepreneur. Sih ada yang memang sepanjang hidupnya jadi karyawan aja, karena begitu dia harus keluar dan dengan persyaratan seperti itu, berat juga itu ya. Ya, tapi kenyataannya kalau misal menurut Pak Andi sendiri, apakah Pak Andi juga menggunakan tiga hal itu ketika jadi CEO dan memimpin perusahaan juga, Pak? Kalau boleh tahu. Saya ini sebenarnya bukan pebisnis. Saya ini satu memang jurnalis ya. Jurnalis itu artinya kerja pada orang. Karena memang lembaganya adanya yang besar-besar itu punya orang. Saya bekerja di situ. Nah, kemudian kedua, saya ini lebih tertarik untuk terjun ke dunia sosial ya. Tetapi karena mungkin latar belakang sedikit pernah jadi wartawan ekonomi, jadi memang ada kalkulasi-kalkulasi yang saya lakukan dalam hidup saya. Tentu misalnya tadi saya tanya karena ini by insting sama pengalaman hidup aja, saya mencoba menabung sebagian uang saya untuk masa depan saya. Kenapa Hmm. begitu? Saya punya prinsip bahwa saya ini kan punya pengalaman harus apa ya, menghidupi banyak anggota keluarga ya. Jadi saya ini Hmm. penopang tiang keluarga, baik kakak-kakak saya, orang tua saya. Jadi saya sebenarnya tidak ingin anak-anak saya nanti terbebani oleh apa ya, oleh kehidupan saya Iya ketika ya. pensiun. Jadi saya sama istri misalnya nanti kalau kita pensiun kita di rumah jompo aja ya, kita berdua. Jadi konotasi rumah jompo kan selalu yang menyedihkan, menderita. Bukan, rumah jompo yang baik tentu yang kita bayar dengan baik berdasarkan uang tabungan tanpa memberatkan anak-anak. Jadi kami sudah persiapkan. Kedua, kami selalu tekankan pada anak-anak, nggak usah merasa berhutang budi pada orang tua kalian. Jadi kalian memang dibesarkan karena itu kewajiban. Jadi kalian nggak usah berterima kasih, dalam pemahaman harus membalas. Kan dulu kita diajarkan, kalau orang tua kita udah tua, kita udah punya gaji, kita serahkan sebagian Harus. gaji kita, kemudian kita, pokoknya segala sesuatu kita berikan untuk orang tua kembali sebagai balas budi atas semua jasa orang tua membesarkan kita dari kecil, menyekolahkan, Ya. sampai kemudian kita bisa berpenghasilan sendiri. Saya Hmm. agak berbeda. Saya bilang ke anak-anak, kalau kalian punya uang, nggak usah mikirin orang tua. Karena saya udah memikirkan diri saya sendiri sekarang sama istri saya untuk masa depan kami sampai tua nanti. Kalian, uang yang kalian dapat dari gaji kalian, kalian gunakan untuk pendidikan anak-anak kalian, untuk kebutuhan keluarga kecil kalian. Karena air itu biarkan air terus mengalir turun ke bawah. Jangan lagi dipaksa untuk naik ke atas. Artinya penghasilan dia turun ke anaknya. Nanti kamu persiapkan masa depanmu, nanti anakmu turun ke cucumu, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagi sebagian orang mungkin dianggap ini
kurang tepat ya. Aneh. Anak yang Ya. tidak berbakti gitu loh. Kan harusnya anak berbakti pada orang tua dengan ya menyisihkan sebagian gaji dia, pendapatan dia untuk orang tua. Kalau saya ukurannya berbakti itu bukan itu. Berbakti itu ya urus anakmu dengan baik, cucu saya, sehingga makin lama generasi ini makin baik, makin baik. Karena kadang-kadang kalau kita lihat orang-orang, dia karena oleh Hebat. sebab dia harus menanggung orang tuanya, dia tidak bisa menyekolahkan anaknya dengan baik, misalnya karena keluarga-keluarga baru kan, keluarga muda, kebutuhannya juga tinggi, sementara gajinya kan belum besar. Sehingga saya Ya. selalu bilang sama istri saya, kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri, jangan kemudian menuntut agar anak-anak kita membalas budi, mikirin kita. Enggak, dari sekarang saya udah punya planning untuk hari tua saya. Nah, saya nggak tahu, ini banyak orang bilang nggak boleh begitu, itu nanti kualat gitu ya, itu tidak Kalau berbakti dan macam-macam. kalau menurut saya sih Pak Andi itu istilah kekiniannya adalah Bapak memutus rantai sandwich generation. Dan yang kedua, barusan ketika Bapak bicara seperti itu, saya merinding, Pak. Karena apa? Saya kayak mendengar kembali kaset lama yang dikasih tahu ke saya. Itu nasihat mami papi ke saya. Jangan Begitu ya. jangan berpikir kamu utang budi kau udah kasih mami uang dan macam-macam. Nggak kebayar. Utang sifatnya bukan utang budi. Itu sifat kamu nggak akan bisa bayar. Kalau kamu mau benar, yang sudah papi mami kasih, ilmu kamu, semua yang kamu bisa dikasih, turunin ke bawah, ke anak, ke banyak orang. Nggak bisa naik ke atas, karena kalau naik ke atas nggak bakal kehitung, nggak bakal bisa seberapa miliar pun aku kasih ke orang tua nggak akan bisa balik, nggak cukup. Ya, jadi makanya waktu dengar itu merinding sih, kayak kaset lama yang keputar lagi, nasihat lama. Iya, bagi Luar sebagian orang biasa. mungkin nggak pantas lah ya kalimat ini ya. Kan Ya, harusnya kita berbakti ya. Tapi ya mungkin pandangan orang berbeda-beda. Kalau saya sih, saya sudah menyiapkan untuk diri saya sendiri sama istri, anak-anak silakan kalian merencanakan hidup kalian untuk anak-anak kalian. Dan mudah-mudahan ini yang kalian ajarkan kepada anak-anak kalian, agar tidak harus kemudian terbebani, harus menghidupi orang tua kalian atau kalian dihidupi. Jadi biarkan air itu mengalir ke bawah, uang yang terpakai itu untuk generasi-generasi berikutnya. Nah, perjuangan saya dan istri adalah mempersiapkan masa tua kami. Yang mungkin kami butuhkan bukan uangnya, tapi perhatiannya. Jadi anak saya kan itu laki-laki penting. tiga-tiga. Agak takut-takut juga nih, karena saya berkali-kali nasihatin anak-anak saya. Kalian itu bertiga bersaudara. Itu kalian darahnya sama. Jadi jangan sampai ketika menikah dengan perempuan yang berbeda-beda, kalian masing-masing terpengaruh oleh istri-istri kalian, sehingga kemudian terjadi pertikaian. Kadang-kadang kan kita lihat bahwa istri-istri atau suami-suami yang berbeda itu mempengaruhi kehidupan kekeluargaan. Saya bilang, apapun yang terjadi, kalian harus sadar bahwa kalian itu sedarah. Jadi tidak boleh nanti istri-istri kalian mempengaruhi kalian sehingga kalian jadi berantem. Apakah karena warisan, apakah karena kecemburuan-kecemburuan ya. Dan itu kemudian kalian bertengkar, kalian berpisah, tidak saling tanda kutip berkomunikasi hanya gara-gara menikah dengan perempuan yang Pasangan. salah. Jadi kalian harus berpikir bahwa mungkin pasti setiap keluarga ada problem. Tapi jangan kalian boleh dipisahkan hanya karena istri-istri kalian tidak cocok satu sama yang lain. Itu sih, ada ketakutan kemudian kami Baik. ini kekurangan kasih sayang, kekurangan perhatian karena anak laki-laki. Jadi kalau istrinya baik, tanda kutip, maka kami akan diurus dengan baik. Karena anak laki-laki kan pada dasarnya nurut pada istrinya, gitu. Pak Andi, boleh nanya Ya, nggak? Pak boleh Andi dong. sudah punya menantu. Anaknya Bapak sudah ada yang menikah? Kebetulan belum. Walaupun Oke, anak pertama umurnya berarti 31, 32. oh sama loh Pak, kondisinya sama. Makanya saya kayak papi saya pribadi sekarang belum menikah ya karena ngurusin kerjaan. Makanya nasihatnya sama juga. Ya, barusannya Bapak bilang itu requirement untuk jadi menantu atau seperti apa, Pak?
saya ini percaya ya, di balik sukses seorang laki-laki itu pasti ada perempuan yang hebat. Saya percaya sekali. Sebaliknya begitu, banyak laki-laki yang kehidupannya hancur gara-gara perempuan di belakangnya. Ya, kadang-kadang dia orang baik, tapi begitu dia menjabat, istrinya pengen sesuatu yang lebih daripada kemampuan suami, sehingga akhirnya suami terdorong untuk korupsi atau untuk melakukan tindak kriminal. Jadi saya berharap, jadi kecantikan itu relatif. Jadi saya merasa bahwa cari istri, wah ini kayak nasihat perkawinan jadinya ya. Karena ini Silahkan. nasihat saya ke anak-anak. Kalau mau cari istri, jangan melihat dari fisiknya dulu. Walaupun kita tahu laki-laki kan biasanya lihat kalau ceweknya cantik dulu baru jatuh hati. Tapi saya bilang jangan silau oleh kecantikan. Karena kalau yang kita mau jadikan istri adalah orang atau perempuan yang akan bersama-sama kita selama-lamanya, kecantikan itu akan pudar. Ya, ada waktunya istri kita tidak cantik lagi. Tapi kalau wanita ini punya kepribadian yang besar, yang luar biasa, ya, yang mencintai kita apa adanya, ya, dan memberikan support pada saat senang maupun susah, terutama susah, maka dia akan menjadi perempuan yang akan kita cintai seumur hidup, walaupun secara fisik dia sudah tidak cantik lagi. Jadi kecantikan itu lebih ke inner beauty. Nah itu saya nasihatkan ke anak-anak saya. Jadi jangan silau oleh kecantikan. Kecantikan itu nggak langgeng. Tapi kepribadian yang kuat, kepribadian yang baik, itu yang akan langgeng. Jadi cari perempuan pendamping hidupmu yang untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Walaupun nggak Luar gampang. biasa. Jangka panjang. Baik, baik. Baik, Bapak. Terima kasih. Ini nasihat buat kamu juga, Melvin. Iya. Karena saya berarti saya sudah kayak anak pertama Pak Andi, usia 31. Iya, anak saya seumur gitu juga. Jadi ya, mudah-mudahan saya nggak tahu kan masing-masing orang ya. Nah, anak-anak muda sekarang misalnya, saya juga sering nasihatin. Karena saya punya gerakan namanya Lentera Jiwa sama Nugi, pemain band, penyanyi itu. Nah, banyak anak muda yang menderita, banyak anak muda yang frustrasi, banyak anak muda yang kehilangan kebahagiaannya, karena orang tua terlalu dominan menentukan jalan hidupnya. Jadi kalau tadi saya cerita, bahkan waktu masuk kuliah yang menentukan adalah orang tuanya. Banyak orang tua yang ingin anaknya menjadi seperti dia. Kalau dia lawyer, anaknya harus masuk fakultas hukum. Kalau dokter, dia pengen anaknya juga jadi dokter. Kalau nanti dia insinyur atau orang teknik, dia ingin anaknya masuk ke teknik. Dia merasa bahagia dengan pilihannya, dia pikir anaknya akan bahagia juga. Saya pernah nonton satu film, judulnya Three Idiots, filmnya Amir Khan. Ya, kan menarik film itu. Jadi itu berdasarkan cerita bagaimana anak-anak muda di India waktu itu semua didorong untuk masuk ke jurusan teknik ya. Kalau kuliah harus ke teknik karena di sana industrinya, perekonomiannya memang lari kepada tanda kutip semua yang industri teknik, insinyur. Nah, padahal anak-anak ini kan tidak kepingin jadi insinyur, ada pengen jadi fotografer dan lain-lain. Nah, akhirnya banyak anak-anak muda di India waktu itu bunuh diri. Mereka frustrasi. Nah, keadaan seperti ini juga saya lihat waktu itu terjadi di kalangan mahasiswa. Karena saya kan banyak diminta jadi pembicara di kalangan mahasiswa dan saya melihat betapa banyaknya anak-anak yang sedang kuliah yang menderita karena apa yang sedang dia jalani ini adalah pilihan orang tuanya, bukan pilihan dia. Karena itu saya dan Nugi bilang, ayo kita bergerak di kampus-kampus, kita ingatkan anak-anak untuk mencari lentera jiwanya, mencari passionnya. Orang yang menemukan passionnya, menemukan lentera jiwanya, menemukan sesuatu yang dia sukai, nanti dia kalau bekerja di bidang yang dia cintai tadi, itu akselerasi untuk suksesnya lebih cepat, lebih tinggi. Kenapa? Karena dia bekerja itu dengan bahagia sekali. Betapa banyaknya anak-anak yang bekerja tapi tidak bahagia, tapi dia harus bekerja karena dia harus hidup, mencari nafkah, apalagi kalau sudah menikah. Nah, orang-orang ini tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sampai dia mati nanti. Sayang sekali, hidup ini kan singkat. Padahal hidup, esensi dari hidup, hakiki dari hidup adalah kita mencari kebahagiaan. Nah, saya sering ingatkan anak-anak, gini, bukan
materi yang kalian kejar. Banyak orang kaya yang tidak bahagia. Itu saya temukan banyak sekali. Mereka uangnya banyak. Kita pikir dengan uang kemudian semuanya jadi selesai, semuanya jadi bahagia. Tidak ternyata. Tetapi memang Ya, kalau nggak ada ya. uang itu pasti nggak bahagia Benar juga gak kita. bahagia. Tapi maksudku bukan itu tujuan hidup. Tujuan hidup adalah mencari kebahagiaan. Banyak, kalau kita ke desa nih ya, kita kadang-kadang pikir, orang-orang desa hidupnya cuma gitu, pendapatannya segitu. Tapi kok mereka ceria, mereka bahagia. Sementara kita yang di Ya, kota, stres ya, uangnya lebih banyak, tapi stresnya lebih, frustrasi, maunya berantem melulu, depresi. Nah, hmm, hidup macam hmm. apa yang kita mau pilih? Ini hidup singkat, karena itu saya selalu ingatkan, pilih sesuatu atau pilih bidang yang kamu cintai, kamu sukai, sehingga waktu bekerja itu seperti rekreasi. Kita Ya, kita nggak sabar nunggu matahari belum terbit kok lama banget. Tapi kalau sebaliknya, kalau teman-teman yang nonton di sini, begitu matahari terbit, aduh kok matahari cepat sekali terbit, itu tanda-tanda nggak bahagia itu. Mau ke kantor berat sekali, ngebayangin bosnya aja udah mau muntah gitu loh, udah marah, udah emosi. Nah itu tanda-tanda nggak bahagia. Tapi kalau kita ya, kita nggak sabar pengen kerja, pengen segera bergerak, pengen melakukan banyak hal di kantor, itu berarti kita bahagia. Jadi bahagia. orang yang bahagia mengerjakan sesuatu itu biasa karirnya akan lebih cepat terlihat menanjak. Betul, Dengan orang-orang yang betul. terbebani, orang-orang yang stres, yang dikasih satu dua tugas sudah marah. Ada yang uh, belum dikasih tugas aja udah marah. Jadi Udah emosi. bagaimana dia mengembangkan dirinya kalau dia sendiri nggak bahagia. Nah itu yang saya Ya, selalu ingatkan kepada anak-anak saya juga. Udah, ayah ibu nggak pengen kalian kaya tapi nggak bahagia. Tapi kalau hidup sederhana aja, tapi kalau kalian bahagia, itulah esensi dari hidup, yaitu mencari kebahagiaan. Jadi orang harusnya cari kebahagiaan, bukan cari kekayaan. Tapi bukan berarti ya sudah aku di rumah aja, aku bahagia di rumah, nggak kerja, nggak apa. Itu namanya males. bener-bener Gitu, bener Bang males itu. Vin. Pak Andi, ini kayaknya udah Ya, jam 5. Pak Andi katanya ya, dia ada mau meeting ya, Pak ya? betul. Oke, kalau mungkin aku boleh kasih statement terakhir aja mungkin ya Pak Andi ya. Iya, closing statement Oke, mau tahu, Melvin. ya Pak Andi, sebelumnya saya ngucapin terima kasih di apa kita ada kesempatan buat bisa ngobrol singkat seperti ini. Dan kita di tim Finansialku dan timnya Benih Baik, kita sedang kolaborasi supaya pengguna Finansialku pun juga bisa berdonasi langsung disambungkan ke Benih Baik. Karena Bapak punya mimpi dan lain sebagainya. Semoga semuanya dapat berjalan lancar dan teman-teman juga pengguna juga bisa langsung berdonasi. Nah, yang kedua tadi saya mohon maaf juga kalau misal di live kita yang singkat ini masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang belum kejawab. Jadi tadi seperti saya bilang, kalau teman-teman mau, udah langsung aja tanya ke Finansialku untuk pakai aja free 20 menitnya dulu, nggak apa-apa. Tapi yang pasti ada batasan pasti, karena financial planner kita jumlahnya belum ribuan Pak Andi di Indonesia, jadi pasti ada keterbatasan. Tapi kita usahakan yang terbaik. Coba. Baik, buat teman-teman ya, hidup itu singkat. Hmm, Berbagi adalah salah satu cara untuk bahagia ya. Jadi sekali lagi berbagi itu nggak selalu materi, nggak selalu uang. betul. Kalaupun uang tidak harus dalam jumlah yang besar yang membuat kita bahagia. Alarm rapatnya udah bunyi dari tadi. Uh, jadi dalam hidup ketika kita berbagi, udah saya yakini bahwa kita akan bahagia. Karena memberi itu sesuatu perasaan yang sulit diceritakan. Kalau kita berbagi itu ada kebahagiaan yang gimana, nggak bisa di... Dan kemudian jangan takut miskin karena berbagi. Karena kalau Ya, kita ya. manusia yang punya iman, kalau kita berbagi, Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat. Banyak Amin, cerita amin, tentang ini. Jadi amin, saya punya pengalaman yang amin. banyak sekali sampai pada kesimpulan bahwa berbagi itu tidak akan membuat kita miskin. Itu saya yakin, Amin, ya. seyakin-yakinnya. Tapi sebaliknya, Tuhan akan membuka rezeki dari segala penjuru. Kadang-kadang kita ini misalnya hal yang sederhana. Saya itu membantu teman saya yang punya kafe, tapi karena situasi dan kondisinya karyawannya harus dirumahkan dan seterusnya. Karyawannya hanya bisa bertahan dengan orderan dari luar. Nah, saya membantu dengan membeli kemudian mengirim ke teman-teman saya.
barang-barang yang sama, misalnya ada kopi dingin, terus ada cemilan-cemilan gitu di toples gitu kan. Saya kirim ke sana, saya kirim ke situ. Pokoknya saya order aja supaya karyawannya Nah, masih bisa dapat gaji atau bisa makan. Yang terjadi apa? Istri saya ketawa. Saya juga dapat kiriman barang yang sama. Jadi rupanya ada teman saya entah di mana, tahu-tahu order loh. Saya bilang, lihat, kita kirim seseorang barang seperti ini, Tuhan kasih kembali barang yang barangnya sama. sama. Sama persis loh. Dan istri saya kan hobinya begitu. Kami kebetulan ada teman yang untuk bertahan hidup juga bikin bakpao. Nah, kami kirim-kirimin itu bakpao ke teman-teman kemana-mana. Pokoknya teman-teman happy kan terima Sebar makanan. ya. Dan orang yang jualan kan happy juga gitu lah. Kami juga happy karena berbagi. Tahu-tahu ada yang ngirim makanan-makanan ke kami aneh-aneh. Ada bakmi, ada ini. Saya bilang, gimana sih, kita baru ngirim, tahu-tahu sudah Oh, udah ada datang lagi. kiriman. Jadi kita bilang itu, lihat, Tuhan baru kita berbuat baik, Tuhan udah balas. Baru berbuat baik, Tuhan udah langsung balas. Dan itu terjadi berkali-kali dalam hidup saya. Jadi nggak usah takut Luar berbagi. biasa. Dan bagi teman-teman yang mau berbagi tapi nggak mau turun ke lapangan, dan sebaiknya jangan turun ke lapangan karena berbahaya, maka bisa juga melalui benihbaik.com. Jadi bisa Yes. buka-buka, ngintip-ngintip, oh aku mau tolong siapa, itu banyak sekali yang bisa ditolong. Yes. Gitu Melvin, tapi senang sekali Baik, bisa ngobrol Pak ya. Andi. Sama-sama Pak Andi, sama-sama Pak Andi. Ya, Sampai teman-teman juga ketemu. terima kasih yang udah nonton kami di sini ya. Terima Terima kasih. kasih. Oke, sampai Ya. jumpa. Terus Yuk, berbuat baik, tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. asik. Bye-bye. Bye-bye. Semua teman-teman semua yang nonton acara ini, terima kasih untuk perhatiannya, waktunya. Sampai jumpa ya.